Aparatur sipil negara sebagai abdi dari negara juga menjadi teladan bagi tokoh masyarakat. Sudah seharusnya memberikan hal yang baik dan juga panutan yang baik kepada masyarakat. Namun bagaimana jika dalam tubuh ASN justru dipengaruhi oleh bahaya narkoba? Tentunya kita harus melakukan sikap. Hal itu juga yang ada dalam pembahasan kita kali ini dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Masih bersama dengan Mas Widodo. Mas Wid, tadi kita sudah sampaikan ternyata memang bahaya narkoba ini sendiri tidak pandang bulu. Semua profesi, semua umur juga bisa terkena. Tetapi biasanya hal ini menyasar pada orang-orang yang sedang mentalnya down. Anak muda dengan kenakalan remaja ataupun juga mungkin beberapa masyarakat yang dilibatkan karena pengaruh ekonominya sedang terpengaruh gitu. Nah ini kan ASN yang mungkin kita melihatnya dari segi profesi sudah mapan, dari segi pendapatan sudah aman. Lalu sebenarnya apa yang menjadi pengaruh mereka ini bisa terkena narkoba ya Mas Wid? Mungkin Mas Wid punya pandangan tersendiri. Ya banyak juga di antara ASN itu ya awalnya karena mereka punya uang, punya segala macam sumber daya, jadi ingin coba-coba. Jadi coba-coba kok seperti ini, kemudian lanjut, kemudian mereka bertemu dalam komunitas tertentu yang komunitas pecandu ya. Maaf disebut komunitas pecandu kan biasanya kalau mereka itu tidak sendiri, biasanya punya teman, punya apa gitu. Nah makanya dari situlah pekan lalu itu Komisi Aparatur Sipil Negara dan BNN menaikkan perjanjian kerjasama untuk mencegah dan memberantas narkoba di kalangan ASN. Dan ini langkah maju ya, langkah maju dari KASN dan BNN agar benar-benar tidak ada lagi penyebaran atau pecandu narkoba di kalangan ASN. Baik, berarti sudah ada langkah nyata dari pemerintah dan juga BNN. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya tentunya sebagai tindakan pencegahan dan juga tindakan mungkin pemulihan kepada mereka yang sudah terkena? Ya, untuk mencegah itu memang yang di dalam perjanjian itu mereka akan antara KASN dan BNN ini akan melakukan katakan inspeksi mendadak ya, sidak pada waktu-waktu tertentu, pada tempat-tempat tertentu yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi namanya sidak ya, jadi tidak diketahui sebelum. Iya, harus rahasia ya. Jangan nanti sidak cuman ada pengumuman besok sidak tes urin misalnya. Orang-orang mungkin sudah ada persiapan. Sudah ada persiapan untuk menghindari dari sidak itu. Dan memang sangat mengkhawatirkan prevalensi narkoba di Indonesia ini itu sekarang sudah 0,15%. Kalau dijumlahkan dalam jumlah penduduk itu ada 3,6 juta jiwa itu. Di Lampung sendiri ada 31.000 pengguna narkoba dari berbagai latar belakang. Dan bahkan LP kita, lembaga pemasyarakatan kita itu sebagian besar dari kasus narkoba. Nah, narapidana itu sebagian besar dari kasus narkoba. Jadi kita sambut antusiaslah langkah dari KASN dan BNN ini menaikkan perjanjian kerjasama itu. Baik, tentunya ini harus diantisipasi lebih awal. Ada hal yang harus mereka ketahui dan takuti supaya mereka juga jera, bahkan tidak harus mendekati narkoba. Apa yang sudah dilakukan? Mungkin hukuman bagi ASN sendiri yang sudah terjerat narkoba, Mas Wid? Untuk pemberian sanksi itu sudah banyak ya. Bahkan sudah masuk ke proses hukum, masuk ke kepolisian, masuk ke kejaksaan, persidangan, sampai divonis, sampai bahkan ada yang menjadi narapidana ya, masuk lembaga pemasyarakatan. Itu sudah banyak. Tapi itu hanya tindakan kuratif. Karena itu lagi-lagi kita menyambut apa perjanjian kerjasama dari KASN dan BNN ini adalah tindakan pencegahan toh. Tindakan pencegahan supaya
jangan terjadi penyebaran lagi narkoba itu di kalangan ASN. Dan tindakan pencegahan ini sangat positif sebetulnya. Dan kalau bisa bukan hanya di ASN aja, di seluruh instansi bisa diperluas ke seluruh instansi kerjasama ini. Bukan hanya ASN tapi mungkin pegawai swasta segala macam, semua di sekolah-sekolah juga kan sama-sama semua berkepentingan untuk memberantas narkoba ini dari bumi Indonesia ini. Benar sekali. Di mana ada gula pasti ada semut ya Mas Wid ya. Dan tentunya tadi sempat ada sebuah mungkin kita bisa bilang beberapa faktor kenapa ASN bisa mencoba-coba narkoba. Salah satunya tadi mereka mungkin penasaran. Kedua memang ada duitnya. Tentu ini menjadi ladang rezeki ya buat para bandar narkoba. Beberapa hal pasti menjadi pertimbangan buat mereka membuat wah ini nih ladang pasarnya. Nah ini yang harus ikut diberantas. Tentunya ASN yang berintegritas harus menjauhi bahaya narkoba. Nah solusi apa yang tentunya Mas Wid ingin tawarkan agar tentunya ASN ini bisa bersih dari narkoba? Komitmen untuk menjalankan perjanjian kerjasama ini antara KASN dan BNN ini harus diperkuat. Artinya harus dalam bentuk tindakan nyata. Ya seperti disampaikan tadi, kalau sidak ya secara berkala, kalau perlu sebulan sekali atau setengah bulan sekali di instansi tertentu. Jangan nanti 1 tahun sekali atau setengah tahun sekali, dan itu pun sidaknya bocor gitu, informasinya bocor, dan harus frekuensi sidak itu harus ditambah lagi. Kalau perlu setengah bulan sekali, dan ini menjadikan orang takut gitu. Misalnya tes urin, ternyata dia positif narkoba, mungkin bisa pimpinan instansi itu bisa mengambil langkah-langkah tertentu. Baik, tentunya hal ini kita dukung tentunya untuk kebaikan Indonesia dan juga generasi masa depan yang bersih dari narkoba. Kita mulai dari salah satunya instansi ASN dulu, tapi kita juga pastinya meminta seluruh instansi, lembaga untuk bersama bekerja untuk memberantas narkoba. Terima kasih Mas Widodo. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini, namun Anda jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.